Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, biasakan untuk berdoa dulu ya. Semoga dalam belajar kita mendapatkan kemudahan. Baik, kali ini Bu Yeni akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan kompetensi dasar 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Nah, simak baik-baik ya anak-anak. Soal kali ini ada 25 soal dengan 10 soal pilihan ganda, 10 soal isian singkat, dan 5 soal uraian. Baik, kita masuk ke pilihan ganda. Soal nomor 1, akar bunga teratai berada di A. atas tanah, B. bawah tanah, C. bawah air, atau D. atas air. Nah, akar bunga teratai itu ada di bawah air, C. Nomor 2, bentuk daun bunga teratai adalah A. panjang, B. lebar, C. lebar dan panjang, atau D. bundar dan lebar. Nah, untuk daun bunga teratai itu adalah yang D. bundar dan lebar. Nomor 3, tumbuhan yang hidup di daerah lembab disebut A. hidrofit, B. xerofit, C. higrofit, atau D. segrofit. Istilah untuk tumbuhan yang hidup di daerah lembab itu adalah higrofit. Kalau untuk hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di air. Kalau xerofit itu adalah tumbuhan yang mampu bertahan di tempat yang kering, misalnya padang pasir. Jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah yang C, higrofit. Soal nomor 4, pohon bambu memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada A. batang, B. daun, C. akar, atau D. ranting. Nah, bulu-bulu halus yang dimiliki oleh pohon bambu itu terletak di batang, A. Nomor 5, tumbuhan beradaptasi untuk A. mencari makan, B. mempercepat hidupnya, C. mempertahankan hidupnya, atau D. mencari tumbuhan lain. Nah, tujuan dari tumbuhan beradaptasi adalah untuk mempertahankan hidupnya, C. Nomor 6, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi A. 1 jenis, B. 2 jenis, C. 3 jenis, atau D. 4 jenis. Nah, berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi C. 3 jenis, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Nomor 7, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air disebut dengan A. hidrofit, B. higrofit, C. xerofit, atau D. higrofit dan hidrofit. Nah, kalau sebagian tubuhnya itu ada di permukaan air, berarti adalah tumbuhan A. hidrofit. Nomor 8, berikut merupakan contoh tumbuhan xerofit adalah A. bunga teratai, B. pakis, C. kangkung, atau D. lidah buaya. Nah, seperti kita ketahui bahwa xerofit itu adalah tumbuhan yang mampu bertahan di tempat yang kering. Jadi dari pilihan itu yang mampu bertahan di tempat kering itu adalah yang D, lidah buaya. Nomor 9, contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah, yang melindungi diri dengan duri itu adalah mawarnya. Jadi durinya ada di batangnya, kemudian durian jadi ada di buahnya, dan salak itu juga ada di kulit buahnya. Jadi jawabannya adalah D, mawar, durian, dan salak. Nomor 10, umumnya daun muda tumbuhan
Higrofit akan A lurus, B menggulung, C berkerut, atau D tegak. Nah, umumnya daun muda tumbuhan higrofit akan B menggulung. Sekarang kita masuk ke isian singkat. Soal nomor 1, bulu yang tajam pada pohon bambu terdapat pada batangnya. Nomor 2, daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Nomor 3, fungsi daun teratai adalah agar dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya, sehingga dengan mudah terjadi penguapan. Nomor 4, tubuh tumbuhan higrofit terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Nomor 5, tumbuhan xerofit batangnya mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Nomor 6, untuk mempertahankan hidupnya, tumbuhan akan beradaptasi. Nomor 7, hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Nomor 8, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering disebut dengan xerofit. Nomor 9, batang tumbuhan higrofit pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Nomor 10, contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah mawar, salak, dan kaktus. Soal uraian, nomor 1, apa fungsi rongga pada batang bunga teratai? Nah, fungsi rongga pada batang bunga teratai adalah untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Nomor 2, sebutkan contoh tumbuhan hidrofit, misalnya kangkung, teratai. Nomor 3, sebutkan contoh tumbuhan higrofit, misalnya pakis, lumut, kan hidupnya di tempat-tempat yang lembab. Nomor 4, sebutkan contoh tumbuhan xerofit, berarti tumbuhan yang hidupnya di tempat yang kering, misalnya kaktus, lidah buaya. Nomor 5, apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah cara organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, demikian tadi pembahasan untuk soal-soal tema 2, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Selamat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.